Kemudian ini lebih ke arah error kalau misal import handle-nya itu empty di bagian kolomnya, ini lebih ke arah teknis ya di CSV-nya. Kemudian ini pergantian nama ya. Jadi ini ada miskomunikasi dari Pak Jimmy sama Grover waktu itu. Jadi kan waktu itu kan kita naikin harga. Nah, kalau nggak salah Pak Jimmy nggak ada infoin soal pergantian nama yang dari unlimited ganti namanya jadi Plan Enterprise gitu. Nah, cuma ganti harga sih waktu itu. Nah, cuma somehow waktu pas kemarin kita mau lagi ada beberapa beresin add-on, Pak Jimmy nanya gitu. Jadi ya sekalian kita benerin sih ini. Jadi sekarang nama yang Plan Unlimited udah nggak ada, diganti namanya jadi Enterprise iSeller. Kemudian ini custom patch untuk landing page ya, yang untuk Mr. Milk and Co. yang kemarin dibilang mau dinaikin secara cepat, ini juga dinaikin. Custom patch Tokyo dan Riku juga dinaikin. Kemudian ini yang kemarin yang dadakan BJB mau dipakai untuk event yang untuk Meikarta ya. Per hari Senin ini katanya udah mulai dipakai dan kita udah testing udah bisa. Kemudian ini lebih ke arah enhancement di Shopee ya untuk bukan enhancement bugnya sih. Jadi save dan publish produk varian kemarin waktu itu ada error udah di fix. Kemudian untuk init variannya juga waktu itu product not found ini juga udah di fix. Kemudian lanjut ke bagian yang serial number. Ini report serial number kemarin perhitungannya nggak mismatch dengan data yang ada. Jadi harus dibikin mass filter only pakai serial number order. Ini juga udah di fix dari tim. Kemudian ini lebih ke arah UI-nya di resize ya untuk iSeller QRIS. Kalau pakai kan bahasa Indonesia untuk language-nya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia untuk language-nya dia punya UI agak sedikit motong ke bawah sih karena teksnya panjang. Jadi di resize kemarin sedikit dari sisi kalau bahasa Indonesia. Kemudian ini untuk product tab information untuk yang print kitchen receipt ini udah ada nih dia punya product tab information. Kemudian bug fix ini untuk yang fix error on account request signature, tapi ternyata bisa tembus signature nggak ada tapi malah tembus, ini juga udah di fix. Ini lebih ke arah total quantity di print labelnya yang dari GrabFood, ini juga waktu itu sempat isu. Kemudian ini valid email validated as invalid in web app when user change password. Jadi ini ada salah validasi dari pengecekan email itu valid atau enggak. Jadi kalau emailnya sebenarnya kan valid, tapi waktu pas dia ganti password dianggap sebagai email yang nggak valid. Gitu. Jadi buat teman-teman tahu, ini sebenarnya kita ada beberapa improvement di bagian yang kita ada pengecekan yang kita tambahin sekarang di Create Store atau misalnya Add User, email itu harus valid. Ada filter di situ. Jadi kalau email itu nggak valid, nggak akan dimasukin ke dalam list untuk blast email di Intercom. Kenapa? Karena kemarin dari Intercom komplain ke kita itu sering kayak ngirimin email hitungannya bagi mereka itu spam gitu. Jadi email yang invalid pun kita kirimin gitu. Jadi kita di-treat sebagai spam. Akhirnya kita sempat disuspend sebentar saat dari HubSpot-nya. Jadi ya kita handle untuk pengecekan apakah email yang daftar di store itu valid atau invalid. Jadi kalau misalnya valid kita masukin ke dalam list, kalau invalid kita nggak masukin ke dalam list. Dengan tujuan ketika kita ngeblast bisa pakai intercom, ya data-data sampah itu tidak tercapture sebagai spam. Kemudian ini masih berhubungan sama form ya, yang dua ini. Jadi waktu pas di bagian halaman checkout, kalau misalnya produk itu memerlukan form, dia bisa review form yang udah diisi seperti apa. Terus ada validasinya juga. Kemudian ada bug fix juga yang untuk link yang incorrect di bagian produk linknya. Terus yang ini juga masih berhubungan sama form. Jadi merchant udah bisa pakai custom product untuk form add-on. Kemudian ini untuk lebih ke arah add-onnya ya. Kalau ini setelah add-onnya diinstal, online formnya udah tersedia di bagian produknya. Kemudian ini lebih ke arah ekspor data hasil form yang diisi.
Jadi ekspor datanya udah available nanti di bagian add-on page-nya, sehingga um, kita punya partner kita atau misalnya IO yang pakai kita untuk online form ini bisa lihat data form yang diisi itu seperti apa. Nah, ini masih ada hubungannya sama yang tadi ya, bisa review form di checkout page-nya. Ini di cart-nya juga udah bisa di-review form yang udah diisi. Ini di bagian order detail, kalau kita klik di dashboard juga bisa di-review form yang diisi itu apa. Terus ini lebih ke arah custom form-nya yang bisa kita isi di produk detail seperti apa. Jadi ini masih berhubungan sama online form yang kita kerjakan di fase 1 ini. Kemudian ini juga salah satunya lebih ke arah product availability-nya. Jadi event itu untuk form yang diisi itu kan kadang pas kita, contohnya kayak kita jualan tiket, form yang perlu diisi itu kan kadang ada data tanggal eventnya kapan. Jadi kita set di availability ini lebih karena kalau misalnya tanggal udah lewat dari tanggal eventnya udah nggak bisa dipakai. Jadi based on product availability. Kemudian ini yang berhubungan, gue lupa nih merchantnya apa yang kemarin. Tapi waktu itu ada apa ya, selisih atau misalnya informasi kayak income fee untuk yang Shopee itu kan nggak benar. Nah, itu udah dibenerin. Bahkan kemarin ada user yang komplain gitu kan, dia ngelihat dari dashboardnya Shopee yang dia kasih, gue lupa deh Max apa ya, waktu itu dari tim ops yang presisnya dari Max ya. ya Alpha Max kalau nggak salah. Nah, itu gimana, udah balik lagi atau belum ya? Karena terakhir itu kan kita udah counter kan ke CS-nya kan, maksudnya data yang kita kasih justru lebih benar gitu. Yang beberapa data yang mereka kasih itu masih yang nggak benar. Kan kita diminta coba kalau bisa ikutin kan bentuk data yang ada dari masing-masing marketplace-nya sendiri gitu, biar nggak pusing lah bacanya gitu. Tapi begitu pas kita baca, ini ada detail yang mereka itu nggak masukin, tiba-tiba nilainya berubah aja gitu maksudnya. Dan which is kalau kita lihat harusnya punya kita lebih benar gitu. Nanti CS-nya belum balik ke kita sih. Tapi intinya yang Alpha Max kan nggak mau lanjut kan bukan gara-gara ini doang kan, karena memang ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa akomodir juga. There's other issues. Betul. Cuma betul. buat informasi Kemarin aja itu untuk saya yang udah dibantu. ya, semua ini buat informasi aja, kalau misalnya nanti ada yang mempertanyakan kayak shipping fee-nya kenapa beda gitu. Nah, coba nanti di-ref lagi aja. Tapi kalau menurut kita dari apa yang Alpha Max Race segala macam ke kita, data yang dia minta kita samain dengan dashboardnya Shopee itu sendiri, menurut kita yang dari Shopee itu sendiri yang ke dashboard mereka juga enggak benar sih, ada beberapa data yang di-hide sama Shopee, sehingga nanti waktu pas data kalkulasi di bawah itu justru kalau dirinci dari atas dijumlahin malah nggak tepat gitu. Justru punya kita udah paling tepat sebenarnya. Jadi nanti kalau ada kasus ya boleh nanti kita diskusi lagi kalau ada yang berhubungan itu. Kemudian ini yang tadi lebih ke arah online form juga sih. Lebih ke arah card yang paling gedenya sih. Jadi sekian produk update yang selama seminggu lebih dari yang terakhir kita menulis produk update. Semoga cukup membantu teman-teman. Blibli udah live ya, by the way. Blibli udah live, jadi kalau yang income fee Blibli juga udah ada. Chat untuk yang Blibli juga udah ada, itu juga udah live harusnya. Terus yang kita lagi ongoing sekarang, kemarin kan kita dibentuk untuk masuk ke QREF ya kalau nggak salah ya, untuk biar bisa online orderingnya itu masuk ke POS-nya kita juga gitu. Nah, cuma yang gue dengar dari Andri, dari manajemen waktu itu kan nanyanya pilot project-nya ada atau enggak. Waktu itu kan sempat masih hold ya dari Kevin kalau nggak salah. Dealnya masih belum tahu jadi atau enggak itunya. Terus yang kedua, yang diminta untuk prioritasin ke kita, salah satunya lebih ke arah invoicing pakai Tokopedia. Jadi dia bisa pakai, ya sebenarnya mirip-mirip kayak kita bayar di Alfamart, tapi kali ini bayarnya di Tokopedia gitu. Jadi kita cuma ngeluarin invoice-nya apa, nanti dari Tokopedia tinggal masukin invoice sama partnernya dari iSeller, kemudian mereka bisa pilih pembayaran di situ pakai channel pembayaran dari Tokopedia. Nah, itu kita belum dapat kredensialnya. Kenapa? Dari mereka akan bisa ngeluarin kredensialnya setelah PKS-nya selesai atau ND-nya selesai.
gitu. Jadi kita masih nunggu. Indodana juga masih menunggu kredensial. BJB untuk QRIS yang dynamic di POS untuk event tanggal 12 Agustus juga masih menunggu kredensial. Padahal NDA-nya draftnya udah dikirimin Pak Ari sore ini. Cuma kalau dari gua personal, sepertinya nggak keburu sih. Kalaupun kita keburu, paling jelek-jeleknya kalau kita bilang maksimum dua sprint ya, 2 minggu untuk development. Habis itu bisa jadi kan kita perlu QA sama UIT sama timnya BJB untuk yang QRIS di POS gitu. Which is selesai QA-nya pun itu di tanggal 12 Agustus sebenarnya. Jadi nggak mungkin banget, kita belum juga dapat kredensial BJB live-nya, kita juga belum tahu onboarding-nya gimana gitu. Jadi kalau gue secara personal ditanya bisa nggak, ya kita cuma bisa development best effort aja, tapi gue nggak yakin kita bisa provide sesuai timeline itu sih. Karena kan seperti yang kita tahu onboarding juga kadang prosesnya lama gitu. Itu aja sih update yang bisa gue kasih terakhir. Yang GoFood nanti gue coba tanya ke Jona ya, kapan mau di live-in pre-live-nya. Kohandi, berarti beli ini udah launch ya? Udah, kan